Halo, perkenalkan nama saya Samuel Victorio Togatorop dengan NIM 23050974075 dari kelas PTIB angkatan 2023. Di sini saya membuat video tentang tugas jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Wildan pada minggu ke-12 dengan materi konsep dasar dan faktor pemilihan jaringan. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat konsep dan teori dari dasar dan faktor pemilihan jaringan. Yang pertama, apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer merupakan suatu sistem yang terdiri dari dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung melalui media komunikasi baik kabel maupun nirkabel dengan tujuan untuk saling berbagi data, informasi, dan sumber daya. Selanjutnya ada tujuan umum jaringan komputer. Yang pertama yaitu memungkinkan pengguna untuk mengakses dan bertukar data secara cepat baik dalam lingkungan lokal maupun global. Yang kedua, dapat mengakses perangkat keras seperti printer, server, penyimpanan bersama tanpa perlu memiliki perangkat tersebut secara individual. Yang ketiga, menjadi sarana utama dalam komunikasi digital seperti pengiriman email, konferensi video, pesan instan, hingga kolaborasi antar tim secara daring. Kemudian ada di sini saya membuat dua contoh jaringan komputer dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama ada jaringan WiFi di rumah yang digunakan untuk menghubungkan ponsel, laptop, smart TV ke internet agar bisa digunakan secara bersamaan. Selanjutnya ada jaringan kantor dan sekolah, digunakan untuk mengakses printer bersama, server file, sistem presensi digital, serta komunikasi internal melalui email atau aplikasi kolaborasi. Selanjutnya ada jenis-jenis topologi. Yang pertama ada topologi star. Jenis topologi jaringan ini semua perangkat terhubung ke suatu perangkat pusat yang biasanya berupa hub atau switch. Yang kedua ada topologi bus. Topologi di mana semua perangkat terhubung pada suatu kabel utama yang disebut bus. Data yang dikirimkan oleh perangkat akan melalui kabel utama tersebut dan bisa diterima oleh perangkat lain. Topologi yang ketiga, topologi ring. Jenis topologi di mana perangkat-perangkat terhubung membentuk sebuah cincin. Dan jenis topologi yang keempat, topologi mesh. Jenis topologi di mana setiap perangkat terhubung langsung dengan perangkat lainnya. Hal ini menciptakan banyak jalur antar perangkat yang memungkinkan transfer data melalui beberapa jalur alternatif. Di sini saya membuat dua model jaringan, peer-to-peer dan client server. Model jaringan peer-to-peer yaitu model di mana setiap komputer dalam jaringan memiliki peran yang setara. Setiap perangkat dapat berfungsi sebagai klien maupun server secara bergantian sehingga berbagi data atau sumber daya secara langsung antar pengguna. Kemudian ada model jaringan client server. Model membagi perannya secara jelas, contohnya seperti server menyediakan layanan atau sumber daya, sedangkan klien melakukan permintaan ke server. Server terpusat menjadi pengendali utama lalu lintas data dan keamanan. Selanjutnya ada jenis jaringan. Saya memasukkan ke PPT ini tiga jenis jaringan saja. Yang pertama adalah LAN, Local Area Network, yaitu jaringan komputer yang mencakup area geografis yang terbatas seperti satu gedung, sekolah, rumah, atau kantor. LAN dirancang untuk menghubungkan perangkat dalam jarak dekat. Kemudian ada jenis jaringan MAN, Metropolitan Area Network, yaitu jaringan yang menghubungkan beberapa LAN dalam suatu kota atau wilayah metropolitan. Jangkauannya lebih luas daripada LAN. Kemudian ada jenis jaringan WAN atau Wide Area Network, jaringan yang mencakup wilayah geografis yang sangat luas, bisa lintas negara hingga lintas benua. WAN menghubungkan banyak LAN dan MAN menggunakan infrastruktur milik operator telekomunikasi. Kemudian ada 6 faktor pemilihan jaringan. Yang pertama yaitu kebutuhan organisasi. Pemilihan jaringan harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi seperti jumlah pengguna yang akan terhubung dan sebaran lokasi geografis. Faktor yang kedua ada faktor biaya. Aspek biaya mencakup pengeluaran awal untuk instalasi perangkat keras dan perangkat lunak, serta biaya pemeliharaan jangka panjangnya. Faktor yang ketiga yaitu kinerja. Kinerja jaringan ditentukan oleh kapasitas bandwidth dan latensinya. Kemudian selanjutnya ada keamanan. Sistem jaringan harus mampu melindungi data dari ancaman internal maupun eksternal melalui mekanisme seperti firewall, enkripsi data, dan kontrol akses. Faktor selanjutnya ada skalabilitas. Jaringan yang baik harus mampu berkembang seiring bertambahnya jumlah pengguna, perangkat, atau aplikasi. Faktor yang terakhir, infrastruktur dan sumber daya manusia. Ketersediaan infrastruktur
pendukung seperti layanan ISP, penyedia internet, perangkat jaringan, serta tenaga teknisi atau admin jaringan yang kompeten. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke studi kasus yang telah diberikan. Di sini ada studi kasus perusahaan yang bernama ABC Tech, memiliki lokasi 2 lantai, jumlah karyawan 25 orang, dan memiliki divisi pertama, divisi lantai 1 itu divisi administrasi dan keuangan, 10 komputer, 2 printer, dan 1 server internal. Divisi yang kedua ada IT dan pengembangan software pada lantai 2. 15 komputer, 1 server internal, dan 1 printer yang memiliki koneksi bandwidth 100 Mbps. Oke, sebelumnya saya sudah membuat spesifikasi perusahaan itu 2 lantai. Pada lantai pertama administrasi keuangan, 10 komputer, 2 printer, dan 1 server internal. Sebelumnya tadi saya sudah membuatnya 10 PC, 2 printer, dan 1 server internal, begitu juga dengan lantai 2. Kemudian IP address yang saya gunakan yaitu 192.168.2 sesuai dengan yang ada di studi kasus. Untuk lantai 2 kita menggunakan bulan lahir saya sendiri yaitu bulan 2, dan untuk lantai kedua yaitu kita menggunakan angka terakhir NIM yaitu 75. Oke. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Terjadi kesalahan teknis tadi, salah penempatan. Nah, setelah kita membuat, kita selanjutnya akan menentukan topologi jaringan apa yang sesuai dengan perusahaan ini. Karena kita membutuhkan nantinya 2 switch dan 1 router, kita akan membuat topologi start dan identifikasi kebutuhan perangkat jaringan. Kita membutuhkan router. Kita masukkan router terlebih dahulu. Dan 1 switch untuk lantai 1, 1 switch untuk lantai 2. Oke, setelah seperti ini, kita akan melakukan konektivitas ke semua device. Kita menggunakan copper straight through. Untuk load Ethernet 6, kita connect ke router ke gigabit 0 dari router ke switch lantai 1, kita menggunakan kelas Ethernet 1, itu juga sebaliknya. Oke, tadi kesalahan teknis, kita harus menggunakan switch yang 2960 ya, biar portnya lebih banyak. Oke, setelah ini kita konekkan lagi ke semua device.
Oke, setelah kita konekkan, selanjutnya kita connect untuk lantai 2. Oke teman-teman, setelah semuanya telah terkonek, di sini kita akan membuat internet dengan bandwidth 100 Mbps. Kita klik router, kemudian ke config, kita klik gigabit 0/0 yang terhubung ke cloud, port status kita on kan. Selanjutnya kita ke CLI, kita ketikkan interface di 0, kemudian kita ketikkan bandwidth 100.000. Kenapa 100.000? Karena kita masukkannya dalam kilobyte, karena 100 Mbps itu sama dengan 100.000 Mbps. Oke, setelah itu kita ketik exit, kemudian kita silang. Nah, pada cloud ini kita sudah 100 Mbps. Kita beri label. Kemudian selanjutnya kita mengkonfigurasi VLAN antar lantainya. Kita klik router lagi, kita ke config, terus ke gigabit 1, port statusnya kita on kan, gigabit 2, port statusnya kita on kan juga. Kemudian kita masuk ke switch lantai yang pertama, kita klik, terus kita ke config, ke VLAN database. Nah, karena tadi VLAN untuk lantai 1 divisi keuangan itu dan administrasi itu 20, maka kita beri VLAN number 20 dan VLAN name-nya administrasi. Kita klik add, selanjutnya ke switch lantai 2. Kita klik switch-nya, kita ke config, VLAN database. Untuk VLAN number lantai 2, kita beri 30 sesuai instruksi. Untuk VLAN name-nya, kita beri nama IT, lalu kita klik add. Oke, setelah itu kita mengkonfigurasi semua device ini agar terhubung sesuai VLAN-nya masing-masing. Caranya kita mengkonfigurasi, pertama-tama kita konfigurasi lantai yang pertama, lantai 1. Kita klik switch pada lantai 1,
kita ke config, terus ke fast Ethernet 2. Kenapa nggak ke fast Ethernet 1? Karena fast Ethernet 1 ini terhubung ke router. Fast Ethernet yang terhubung ke device yaitu mulai dari fast Ethernet 2. Kita klik fast Ethernet 2, terus ke VLAN, kita pilih administrasi. Begitu juga sampai selanjutnya. Hingga semua device sesuai dengan VLAN-nya masing-masing. Oke, setelah semua sudah, kita lanjut konfigurasi VLAN pada lantai 2. Kita klik switch pada lantai 2. Begitu juga kenapa kita nggak setting fast Ethernet 1, karena fast Ethernet 1 itu terhubung ke router. Maka kita mulai dari fast Ethernet 2 yang terhubung ke device. Kita pilih VLAN 30 dan IT, itu juga sampai seterusnya yang terhubung ke switch. Oke, setelah semua device telah terkoneksi VLAN-nya masing-masing, kita akan mengkonfigurasi kabel switch yang terhubung ke router agar kita ubah ke terang. Itu kita klik switch pada lantai yang pertama. Nah, kita lihat kabel yang terhubung ke router yaitu fast Ethernet 1. Maka pada tulisan access kita ubah terang, kita mengkonfigurasi terang. Begitu juga dengan sebaliknya, kita ubah ke terang. Oke, setelah semuanya sudah, selanjutnya kita akan memasukkan IP address, default gateway, subnet mask setiap masing-masing device, setiap lantainya. Kita awali dari lantai yang pertama. Kita klik server, ke desktop, IP configuration. Kita masukkan IP address-nya 92.168.2, kita beri 2. Untuk default gateway-nya 1. Oke. Kemudian kita klik printer, ke config, ke fast Ethernet 0, IP address-nya kita kasih 3, subnet mask-nya sama 255. Begitu juga dengan printer, config, fast Ethernet 0, tadi 3, sekarang 4. Oke, sekarang ke PC, kita klik desktop, IP configuration, IP address-nya kita isi akhiran 10, subnet mask-nya sama, default gateway-nya 1. Kita cek dulu sebentar apakah terjadi kesalahan. Oke, sudah aman. 10. PC selanjutnya 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oke, kita semua sudah setting IP address device pada lantai pertama. Selanjutnya kita setting IP address pada device yang lantai 2. Oke, kita perhatikan ya, IP address yang berbeda seperti ini, subnet masknya dan default gateway-nya. Oke, selanjutnya kita klik desktop IP configuration, IP address 10.10.75 dengan name akhir saya, subnet masknya 255.255. Oke, selanjutnya kita sesuaikan saja dengan device lainnya. Untuk PC juga samakan sesuai dengan ini yang telah saya buat. Kita kasih akhiran 10, ini 255, 255, 1. Oke, selanjutnya lakukan ke semua device. Isi 15. 15, kemudian selanjutnya 16. Selanjutnya 17. Delapan belas, kemudian 19, kemudian 20, kemudian 21, kemudian 22,
kemudian 23, dan yang terakhir 24. Oke, setelah semua telah disetting IP address-nya, semua device lantai 1 dan lantai 2, kita akan setting pada router. Kita klik router, kemudian CLI, kita ketik enable, lalu kita ketik configure terminal. Lalu kita pilih interface G0, kita ketik, kemudian interface G0 10, kita ketik encapsulation .1q 20, kemudian IP address, kita ketik IP address 192.168.255.255.255.0. Kemudian kita no shutdown, lalu kita klik exit. Kita ketik lagi interface untuk lantai atas 30, encapsulation .1q 30, addressnya kita ketik 10.10.751.255.255.255.0. Kita ketik no shutdown, lalu exit. Kemudian kita akan melakukan ACL atau access command limit. Kita membuat limit aksesnya. Kita ketik configure terminal lagi. Kita ketik akses list 100 deny, IP kita masukkan 192.168.75, kemudian 03, 255, 1010, 750, 123, 255, ter. Itu juga sebaliknya, untuk IP sebaliknya 10, 10, 750, 000, 255, 192, 168, 20, 000, 255. Lalu kita ketik akses list 100 permit IP any. Lalu kita ketik exit. Oke. Selanjutnya configure terminal. Selanjutnya kita ketik interface G0 1.20 access IP access group 100 in exit. Kemudian kita ketik lagi interface G2 30 IP access group 100 in exit. Oke, sudah kita membuat limit aksesnya. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan tes
Implementasi dan pengujian pengiriman paket. Yang pertama, pastikan semua perangkat dapat berkomunikasi. Oke, kita pastikan semua perangkat dapat berkomunikasi. Kita lakukan PC 0 ke PC 1 ping. Kita ping, kita tes apakah dapat berkomunikasi. Oke, sebentar, terjadi kesalahan teknis. Kita ulangi. Kita ping. Oke, masuk ke PC 1, ke switch. Kembali lagi ke Oke. Kita tes. Kita lakukan ping dari PC 0 ke PC 9. Coba kita ping. Ping 2. Berapa tadi IP-nya? 19. 168 2 19. Oke. Bisa ya teman-teman? Coba kita ping ke PC 1. Oke, bisa ke PC 2. Oke, bisa. Selanjutnya kita tes untuk lantai 2. Kita ping ke PC 1. Oke, bisa ke Oke, bisa. Semua perangkat dapat berkomunikasi. Kemudian kita menguji konfigurasi VLAN dan pastikan segmen jaringan tidak saling terhubung kecuali melalui router. Oke, kita tes. Apakah bisa dari lantai 1 ke lantai 2? Apakah bisa paket terkirim? Coba kita dari PC 0 ke printer 2. Simulasi ke printer 2. Kita coba lihat apakah bisa. Dan pada router akan ditolak dan dikembalikan lagi. Coba kita dari printer 2 ke PC 9. Dari printer 2 ke PC 9.
tolak. Dari PC 0 ke printer. Terus failed ya. Kemudian kita coba dari server 1 ke printer. Maka akan terjadi gagal karena kita sudah men-setting ACL tadi di routernya. Kemudian yang terakhir kita uji konektivitas ke server dan printer. Kita uji konektivitas ke server dan printer. Dari PC 1 ke server sukses, ke printer sukses, kemudian dari sini ke sini sukses juga. Sukses, semua sukses. Kemudian coba lantai 1 sukses. Sukses juga. Ini sukses juga. Kemudian dari PC 1 ke server. Sukses. 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 Oke teman-teman semuanya, mungkin cukup sekian video pada kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga video kali ini dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekali lagi, saya pamit undur diri. Terima kasih.